Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Raisya Mefirda dengan 3 NIM terakhir 033. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai review rencana strategis bisnis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 2025 sampai 2029. Berikut ada list of contents-nya. Yang pertama ada profil rencana strategis bisnis Rumah Sakit Hasan Sadikin tahun 2025 sampai 2029. Jadi visi misi RSAS merujuk pada visi dan misi Kemenkes dan berdasarkan transformasi rumah sakit yang berfokus pada layanan, pengampuan, serta pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Visi RSAS yaitu rumah sakit dengan pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan misi meliputi perbaikan pengalaman pasien, peningkatan kualitas pemberi layanan, peningkatan mutu layanan klinis melalui digitalisasi layanan, pengampuan untuk peningkatan kapabilitas jaringan rumah sakit, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berkualitas serta inovatif. Untuk moto RSI sendiri yaitu kesehatan Anda menjadi prioritas kami dengan budaya, nilai, dan perilaku yang disepakati yaitu Pamimpin Pituin yang menggambarkan identitas RSI serta budaya Jawa Barat. Renstra ini memiliki target untuk memberikan arah kebijakan dan prioritas strategis sesuai dengan 3 pilar transformasi RS vertikal yaitu layanan terbaik level Asia, pengampu nasional, dan pengembangan riset. Selanjutnya ada peta strategi bisnis RSAS tahun 2025 sampai 2029 berdasarkan perspektif stakeholder, proses bisnis, learning and growth, dan financial. Jadi di atapnya ada visi RSAS, di bawahnya ada misi RSAS, dilanjutkan dengan pilar strategis dan strategi bisnis berdasarkan perspektif tadi. Berikut adalah analisis situasi lingkungan internal Rumah Sakit Hasan Sadikin berdasarkan analisis SWOT pada faktor S dan W yaitu strength dan weakness. Berdasarkan analisisnya, kekuatan dari RSAS ini meliputi layanan subspesialistik yang lengkap, SDM berkualitas, serta fasilitas yang canggih. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan seperti keterbatasan lahan parkir, SIM RS yang belum optimal, belum baiknya persepsi masyarakat terkait layanan, hingga ketergantungan finansial pada pasien JKN. Dengan skor kekuatan 3,5 dan kelemahan 2,97, RSIS berada pada posisi yang relatif kuat, sehingga strategi pengembangan dapat difokuskan pada optimalisasi layanan unggulan sekaligus perbaikan manajerial dan infrastruktur. Selanjutnya untuk faktor eksternal yaitu opportunity dan threat. Analisis faktor eksternal menunjukkan bahwa RSAS ini memiliki peluang besar melalui tingginya kasus kompleks, kerjasama dengan mitra pembiayaan, serta posisi strategis di Bandung dengan basis penduduk Jawa Barat yang luas. Namun, ditemukan juga ancamannya berupa meningkatnya persaingan rumah sakit baru, ketergantungan pada BPJS, tingginya komplain pasien, hingga tren masyarakat berobat ke luar negeri. Dengan skor peluang 3,59 dan ancaman 2,52, posisi eksternal rumah sakit cukup kuat untuk memanfaatkan peluang selagi memperkuat daya saing terhadap tantangan yang ada. Selanjutnya ada posisi dan sasaran strategis Rumah Sakit Hasan Sadikin tahun 2025 sampai 2029. Berdasarkan diagram posisi strategi ini, RSAS menempati kuadran 1 dengan strategi agresif. Jadi rumah sakit ini bisa memanfaatkan strategi untuk pengembangan seperti itu dengan memanfaatkan strength yang ada serta memaksimalkan peluang yang ditemukan. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT, TOWS, dan harapan stakeholder, terpilih 10 sasaran strategis RSAS yang kemudian dijabarkan dalam 22 inisiatif strategis seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu sisi positif atau kelebihan dari Renstra. Yang pertama, visi misi jelas, berorientasi pada masa depan, dan spesifik. Seperti yang terlihat di gambar. Dan yang kedua, analisis situasi komprehensif, meliputi SWOT, TOWS, serta penggunaan diagram posisi strategi. Yang ketiga, terdapat roadmap tahunan dengan tahapan yang jelas. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ada 10 sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam 22 inisiatif strategis RSAS. Jadi, inisiatif strategis ini kemudian dibagi ke dalam 3 kategori yaitu quick wins, medium term project, dan long term initiatives. Untuk quick wins akan dicapai pada tahap 1 yaitu tahun pertama Renstra tahun 2025. Untuk medium term akan dicapai pada tahap kedua, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan untuk long termnya pada tahap ketiga yaitu di tahun ketiga dan tahun keempat Renstra.
Mengapa ini menjadi sebuah kelebihan? Karena dengan mengkategorikan inisiatif strategis ini, nantinya inisiatif strategis ini akan menjadi lebih realistis dan terukur, serta memudahkan monitoring dan evaluasi untuk setiap targetnya. Dan yang keempat, sasaran strategis dalam Renstra ini sudah diterjemahkan menjadi IKU atau Indikator Kinerja Utama atau yang sering dikenal dengan KPI yang terukur. Bisa dilihat di gambar. Secara umum, memang dokumen rencana strategis bisnis RSAS ini sudah komprehensif, namun masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan atau sisi negatifnya. Yang pertama, analisis SWOT belum cukup menyoroti threat atau ancaman dari luar atau internasional. Mengingat tadi, visi dari rumah sakit ingin memberikan pelayanan unggulan terbaik di level Asia sehingga seharusnya memasukkan threat-threat dari tingkat global atau tingkat Asia. Sebenarnya di sini sudah dimasukkan tapi bisa ditambahkan. Dan yang kedua, inkonsistensi KPI dengan Asia level rumah sakit. Yang ketiga, analisis akar masalah yang ada pada periode Renstra sebelumnya belum eksplisit. Mengapa ini menjadi kekurangan? Karena seharusnya dimasukkan juga analisis akar masalah sehingga pada Renstra yang sekarang atau di periode yang akan dijalankan nanti, masalah-masalah yang ingin diselesaikan di Renstra sebelumnya dapat terselesaikan dengan solusi-solusi yang memang benar-benar dapat menjawab masalah tersebut. Yang keempat, masih minimnya indikator internasional untuk rumah sakit. Berdasarkan sisi negatif atau kekurangan tadi, ada beberapa usulan perbaikan. Yang pertama, tambahkan analisis kompetisi dengan rumah sakit tetangga di level Asia, seperti Malaysia, Singapura, atau Thailand, serta risiko global seperti teknologi medis dan standar akreditasi. Kedua, tetapkan KPI bertahap atau berjenjang, mulai dari jangka pendek realistis untuk konteks lokal atau nasional dan jangka menengah untuk benchmark seperti riset internasional. Yang ketiga, sertakan analisis akar masalah dari isu di periode sebelumnya untuk membuat strategi menjadi lebih terfokus. Dan yang keempat, tambahkan indikator global yang sesuai dengan visi misi rumah sakit seperti jumlah publikasi internasional, kolaborasi riset internasional, atau jumlah kunjungan pasien internasional. Kesimpulannya, rencana strategis bisnis Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sudah cukup komprehensif dengan visi misi yang jelas, roadmap tahunan, dan indikator kinerja terukur. Namun, masih memiliki kelemahan berupa kurangnya analisis ancaman eksternal tingkat Asia ataupun tingkat global, minimnya indikator internasional, serta adanya inkonsistensi KPI dengan visi Asia level rumah sakit. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan melalui penambahan analisis kompetisi regional dan global, penetapan KPI bertahap yang realistis, penyertaan analisis akar masalah periode sebelumnya, serta indikator global yang relevan agar RSIS dapat mewujudkan visinya sebagai rumah sakit unggulan di tingkat Asia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.